Halo guys, ketemu kembali bersama saya Raul Matius, tentu di Franciscus 67 Reborn. Dan saya kali ini bersama dengan seorang misionaris muda Fransiskan, OFM, yang bertugas di Turki, Putra Cibadak. Ya, Cibadak ya? betul. Cibadak, orang Sukabumi. Sunda atau orang? Ya, lahir di daerah Jawa Barat, Sukabumi, tapi berdarah Tanah Toraja. Oh, Toraja, orang Toraja. Iya. Beliau bernama Romo Antonius Duma OFM. Iya. Apa kabar Romo? Baik. Baik, sehat Romo ya? Sehat. Sehat ya? Ya. Romo kali ini lagi liburan ini ya? Iya, lagi cuti tahunan ini. Lagi cuti tahunan. Iya. Lagi cuti tahunan dari Turki dan kita tangkap dan beliau bersedia kita untuk berbagi kisah inspiratif tentang pengalaman beliau sebagai seorang misionaris Fransiskan dan juga seorang pengikut Bapak Fransiskus yang tetap semangat dimanapun ditugaskan. Romo Duma ya? Ya. Romo ketika pertama sekali ya mengenal Fransiskan itu di mana dan saat kapan ya? Saya mengenal Fransiskan itu waktu umur 4 tahun. 4 tahun? Jadi ini juga termasuk benih panggilan saya. Ada satu peristiwa di mana sebenarnya ada 3 stepping point atau batu pijakan di mana dalam momen-momen itu benih panggilan itu muncul. Pertama ketika Bapak Ibu saya itu mengantar kami ke gereja. Biasanya kami ke gereja Sabtu sore. Di Cibadak? Di Cibadak. Waktu itu belum banyak macet di jalanan seperti sekarang ini, sehingga kita jalan kaki. Jalan kaki ya. Dan pada saat jalan kaki itu saya ingat tangan kanan atau kiri itu selalu digandeng Bapak Ibu. Selain itu juga Bapak saya itu kalau rumah kita ada di atas, di bawahnya itu ada rel kereta. Jadi untuk turun ke bawah itu menuruni anak tangga. Jadi dia pangku saya di pundaknya. Itu tahap pertama, adanya kedua orang tua yang menopang. Yang kedua itu ketika kita merayakan Ekaristi. Saya tidak tertarik jujur saja pada imamnya. Tapi justru tertarik kepada pelayan altar. Kenapa? Karena kan kita tahu kalau setelah habis misa itu, imam itu akan beres-beres altar. Dan rupanya yang menarik perhatian saya itu adalah kunci tabernakel diletakkan di atas piala yang dibereskan itu. Itu pelayan altar dan kunci. Nggak tahu kenapa, tapi mungkin Itu waktu masih SD ya? Tidak. Sudah? Itu waktu umur 4 tahun. 4 tahun ya masih? Saya masih bisa ingat. Yang momen yang ketiga adalah ketika ayah saya meninggal karena serangan jantung umur 39. Waktu itu saya umur 4 tahun. Oh, Bapak masih umur 39 tahun? 39. Serangan jantung. Saya masih ingat ceritanya malam-malam seperti itu. Dan paginya itu diadakan misa requiem di depan rumah kami. Dan saya bisa lihat yang merayakan misa itu kebetulan saudara kita yang masih ada di provinsi ini, Andre Hama. Oh, Andre Hama. Saya masih bisa lihat wajahnya seperti itu. Sehingga awal saya pertama ketemu Fransiskan dengan jubah coklatnya itu waktu ayah saya berpulang. Oh iya. Jadi selalu dalam hidup saya kalau saya lihat ada yang berpulang, ada yang datang. Seperti itu. Itu mungkin ada 3 momen itu. 3 momen itu ya. Dan melihat jubah Fransiskan pertama sekali saat misa requiemnya Bapak ya? Iya, betul. Saya di pinggir peti itu masih terbuka. Saya melihat yang misa itu Romo Andre Hama. Saya kenal kemudian. Karena rupanya dia aktif mungkin berangkat dari Sukabumi, biasanya misa Sabtu sore untuk orang muda atau kami semua begitu. Begitu. Lalu kemudian menempuh pendidikan di seminari. Ya, setelah itu setiap kali di sekolah ditanya cita-cita kamu apa? Saya bilang saya mau jadi pastor. Langsung ya. Kenapa nggak mau jadi presiden, menteri? Udah ada. Seperti itu. Akhirnya setelah lulus SMP itu ada pendaftaran masuk seminari. Itu pendaftaran sekian. Dan saya yang sudah memupuk panggilan itu dari awal dengan mengatakan saya masuk seminari. Akhirnya saya bilang sama Romo Paroki saya. Romo Paroki setuju. Dan kemudian waktu itu saya utarakan pada ibu saya. Pelan-pelan sekali saya utarakan. Ibu, Mak, saya panggilnya Mak. Mak, saya mau masuk seminari kalau nanti lulus. Kamu ini belum bisa cuci baju sendiri mau masuk seminari. Gimana nanti katanya. Artinya dia tidak setuju. Agak murung waktu itu
Orang Sunda bilang pundung. Pundung itu kita nangis tapi diam-diam nggak kelihatan. Saya bilang sama Romo Parki, Romo, kayaknya nggak bisa deh saya masuk ke seminari Bogor itu. Kenapa? Begini. Ya udah, tunggu punya waktu. 2 minggu kemudian ibu saya tanya dan saya kaget. Kamu mau masuk seminari yang mana? Di Bogor atau yang di Jawa sana? Artinya di Mertoyudan. Nah. Saya bilang yang dekat aja lah, seminari Bogor, Stella Maris. Wah, gembira waktu itu. Waktu berlalu cepat. Saya selesaikan SMP dan diantar untuk tes. Seminari ini. Diantar untuk waktu tes seminari dan kemudian lolos tes. Baik. Lalu kemudian masuk seminari selama 4 tahun. Waktu yang amat panjang yang sungguh memberi saya pengalaman tentang hidup berjumpa dengan yang lain, yang berbeda, karakter, bahasa, budaya, dan lain-lainnya. Dan semakin tahun berlalu, itu jumlah kami semakin berkurang. Oh, dengan Kelas berkurang. pertama 24, lalu kelas kedua 18, kelas ketiga 12, kelas terakhir namanya kelas 7C, itu kami tinggal bertujuh. Dan di pertengahan tahun itu berkurang 2 jadi 5. Seperti itu. Dan mendaftar ke tarekat hanya semuanya mendaftar sih. Yang diterima saya lupa ya. Yang OFM cuma sendiri? Iya, yang OFM cuma saya sendiri waktu itu. Sehingga dalam rentang waktu 4 tahun itu rumahnya kecil dan setiap hari kita tinggal di situ, tetapi diatur dengan ritme belajar, hidup mandiri, bersaudara. Karena kadangkala kita nggak punya uang, kita patungan, kita beli makan, pengen makan nasi goreng, ambil nasi sisa di dapur dan kemudian kita masukkan di tempatnya, lalu kita bawa ke tukang nasi goreng depan seminari. Dimasak. Jadi dia modal bumbunya. Kita bayar 10.000 untuk satu centong besar waktu itu. Tahun 2001 ya, 2001 seperti itu. 2001 itu ya. Lulus tahun 2002, lalu setelah itu masuk postulat 2003 sampai 2004 novisiat di Depok. Ya. Tapi kenapa memilih OFM ya? Nggak tertarik dengan yang lain? Sebenarnya banyak pilihan, Romo Matius. Waktu di awal itu ketika saya masuk seminari, kebetulan tiap hari Kamis atau Selasa itu ada konferensi dari para ordo. Dari MSF, dari Kapusin, Konventual, Yesuit, macam-macam Dominikan, Saverian, Projo, bermacam-macam Projo. Tahun pertama saya pilih Projo. Lalu kemudian beranjak lagi ke Saverian karena ada jiwa misi keluar. Ya? Saya anak bungsu, iya. Maka saya ingin keluar dari rumah itu, keluar dari kenyamanan itu. Mungkin itu passion yang mendorongnya itu. Tahun ketiga karena dituntut untuk ujian akhir sekolah, saya pilih Yesuit. Karena Yesuit kan intelektualnya tinggi, dituntut intelektual tinggi. Tapi di antara 3 itu pada tahun keempat selalu yang menguatkan saya adalah para saudara Fransiskan, frater-frater yang berkarya Topper tahun pastoral itu di seminari. Ada beberapa yang sekarang masih ada. Romo Daniel Kurniadi, dulu dia frater Fransiskan yang top. Dengan kesederhanaannya, dengan lugasnya, to the point-nya, itu menarik perhatian saya. Kesederhanaannya seperti itu. Dan kemudian Frater Idemli, meskipun perlente tapi dia baik hati. Dia menjumpai hati kita, mengetuk hati kita. Dan rupanya kesaksian dekat itu ya, hidup bersama itu yang meluluhkan hati saya. Akhirnya tahun terakhir saya tulis lamaran ke OFM. Masuk OFM. Itu. Ya begitu. Dan diterima ya? Iya, diterima. Kenangan tentang dulu waktu umur 4 tahun ada seorang Fransiskan yang berjubah bisa revientu Bapak, itu membekas juga? Masih ingat sampai sekarang. Iya. Itu juga salah satu pendorong memilih Fransiskan itu ya, Romo? Betul. Karena buat saya di masa-masa kita sedih, berduka, ternyata ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang. Sehingga keseimbangan tangan kanan dan tangan kiri dari Bapak Ibu waktu masih ada mereka,
keseimbangan itu ada dalam bentuk yang lain. Artinya ada yang berpulang, tetapi ada yang datang. Itu yang saya rasa pun dalam saat-saat terbatas ada keseimbangan, bahwa mungkin kita bisa bahasakan sekarang Tuhan itu hadir di tengah kita. Gitu. Lalu kemudian Romo nih menjalani pendidikan sebagai Fransiskan dan kemudian tugas misi di Turki ya. Ya. Oh. Itu pertama sekali tuh dari Romo atau dari pimpinannya, dari persaudaraannya? Ya, tahun sebelumnya, awal-awal ketika filsafat di Jakarta, itu ada satu frater namanya Romo Damai sekarang, itu membawa satu DVD tentang misi-misi Fransiskan di seluruh dunia. Ada misi di Thailand, ada di Terra Santa, Tanah Suci, Yerusalem, dan ternyata ada juga misi kita di Istanbul untuk proyek dialog antaragama dan ekumenisme. Kami nonton waktu itu. Dan rupanya semangat misi untuk keluar untuk mewartakan itu semakin kuat. Pun juga dari seminari itu saya selalu terbayang gitu ya, ketika melihat orang bermisi itu, rasa kita hidup karena kita dibangkitkan. Ada kisah seorang pastor Kapusin berjalan menemui umatnya hanya berbekal, semua bekalnya ditaruh di ember. Dan dia punya tali pancing untuk cari makan. Kesederhanaan itu, dalam kesederhanaan itu terpantik semangat. Itu. Ya, percuma juga kalau kita punya banyak hal, hidup banyak hal, tapi tidak ada semangat. Tidak ada artinya hidup itu seperti itu. Juga ketika lihat film, misalnya film Yesuit yang The Mission itu, sampai mereka mencurahkan darahnya itu ya, bawa sakramen Maha Kudus tuh, wah, puasanya gila. Ada semangat lah, kita merasakan di situ api, dan itu yang terus menjaga panggilan saya untuk memilih itu. Dan kebetulan tahun 2010 ada seorang saudara dari Istanbul datang untuk promosi. Dia sambil gitar-gitar itu, Pastor Ruben menjadi uskup kemudian, tetapi setelah meninggal waktu COVID kemarin. Dia meninggal di COVID ya? Meninggal. Dan dia main gitar dan kemudian dia kan promosi di tempat ini ya, di Santa Claris. Waktu itu saya baru kaul kekal. Tahun 2010 saya kaul kekal. Kemudian setelah upacara kaul kekal, waktu berangkat kuliah, Pater Narko sebagai provinsial tawarkan saya, kamu mau nggak pergi misi ke Istanbul? Wah, Pater, saya sebenarnya pengen pergi misi ke Thailand untuk Tanah Suci. Iya, tapi di sana udah ada banyak saudara kita. Baik, Pater, tawarkan saja dulu ke saudara-saudara yang lain yang lebih hebat, saya bilang. Berselang 1 tahun kemudian Pater Narko datang lagi. Tanya lagi. Nggak ada yang mau nih. Gimana nih? Pater, saya minta waktu untuk berpikir sesuatu. Tak berselang lama itu, setelah kuliah hampir selesai, akhirnya saya berpikir, sebenarnya saya suka sekali mempelajari tentang spiritualitas Fransiskan. Karena Fransiskus itu santo yang sederhana, tetapi di dalam kesederhanaannya banyak hal yang amat berharga. Saya pikir-pikir, dalam hidupnya Fransiskus juga pernah pergi ke Damietta untuk bertemu dengan Sultan Malik Al-Kamil, yang notabene waktu itu dianggap sebagai musuh gereja. Saya pikir ternyata perjalanan ini juga bagian dari spiritualitas Fransiskus. Akhirnya dengan berbekal perenungan itu, saya iakan, Pater, baik, saya terima tawarannya. Sehingga kemudian tahun 2012, sekitar akhir Mei itu, saya keluar diutus persaudaraan pergi untuk misi. Begitu. Langsung ke Turki? Enggak, waktu itu datang ke transit dulu karena kita komunitas itu bicara dalam bahasa Italia, sehingga dan juga nanti studi itu ada bahasa Italia juga. Jadi untuk sampai ke Turki itu ada semacam pelajaran, kata dia. Saya pikirnya waktu itu kursus 3 bulan, 6 bulan selesai, lalu berangkat ke Turki. Ternyata tidak. Ternyata harus mengambil master tentang Islamologi. Nah, untuk sampai masuk ke studi master itu, kita belajar bahasa. Pertama bahasa Italia, 4 bulan di Italia,
tinggal di satu komunitas di 40 km dari Roma, di atas sebuah bukit, dan pulang balik tiap hari untuk belajar ke kota Roma itu. 4 bulan berselang di situ, kemudian berangkat lagi ke Mesir, Kairo. Kita punya rumah di sana. Ada banyak 16 rumah saudara, kalau tidak salah di Mesir itu. Dan di sana juga selama kurang lebih 1 tahun pergi belajar bahasa Arab. Karena di sekolah nantinya itu dituntut untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa untuk membaca pertama-tama Al-Quran dan teks-teks lain untuk menunjang pengetahuan kita tentang Islam dan menunjang perjumpaan lah, dialog tadi ya. Iya. Dari tahun 2012 lalu sampai selesai 2016. Itu 2016 saya langsung ke Istanbul. Sampai Selesai studi sekarang. ya? Iya. Selesai studi, Iya. lalu kemudian masuk ke Istanbul. Oh, selesai studi itu saya sempat 1 tahun di Italia sampai 2015-2016 baru berangkat ke Istanbul. Ya? Iya. Cukup panjang juga perjalanan itu sampai ke Tanah Misi ya? Iya. Itu perjalanan itu banyak sekali mengajarkan tentang pasienza, orang Italia bilang. Kesabaran. Kesabarannya. Untuk mendapatkan KTP di sana, kartu tanda penduduk, permesso di soggiorno, izin tinggal, atau mengantri birokrasi di kantor-kantor kedutaan, imigrasi dan sebagainya. Itu menuntut kesabaran dan legowo kita. Untunglah saya datang dari Indonesia. Semua terima-terima aja. Bahkan pernah diminta untuk datang ke kantor polisi karena berkas-berkas saya hilang. Jadi harus datang ke kantor polisi untuk mengurus semua berkas lain. Kita antri dengan semua imigran dari Afrika, dari mana macam. Itu panas-panas, diperiksa, pengawalan ketat, masuk ditanya. Waktu itu bahasa Italia belum begitu lancar ya. Ya saya jawab si aja, si. Artinya ya. Tanya suruh tanda tangan seperti itu. Ada berapa tahun tadi Romo sebelum masuk ke Tanah Misi Turki? Ada sekitar dari 2012, 2013 itu di Kairo, lalu 13 sampai 16 itu di Roma, Italia. Di Roma, Italia ya? Iya. Sekitar 3 tahun lebih ya? Iya. 3 tahun lebih ya? Iya. Untuk masuk ke Tanah Misi ya? Untuk masuk ke Tanah Misi. Berarti untuk sampai ke Tanah Terjanji itu perlu persiapan yang matang ya? Kita hanya 4, tapi Musa ditambah nolnya, 40 tahun. 40 tahun ya? Mutar-mutar bilang. Iya, kalau Romo nggak mutar-mutar. Ada juga muter-muternya gitu. Sampai ke Mesir, lalu kemudian ke Roma gitu ya? Betul. Dan itu sangat membantu Romo untuk masuk ke Tanah Misi itu ya? Sangat membantu. Kesabaran itu buahnya akan kita petik kemudian. Gitu. Apalagi di Tanah Misi itu kita sekarang berlima, asalnya berenam. Kita masing-masing dari latar belakang yang berbeda. Dari Indonesia, Amerika Serikat, seorang brother. Lalu dari Afrika, Kongo, 3 orang. Sebelumnya ada satu sepuh dari Prancis. Tapi dia pensiun pulang ke negaranya. Oh, tinggal berlima? Ya, berlima. Kalau kita bicara tentang Turki ya, Turki mayoritas kan Muslim ya? Ya. Dan kemudian Romo hadir di sana sebagai seorang Fransiskan. Kira-kira apa yang Romo rasakan pertama sekali menginjak tanah Turki ini ya? Ya, saya membawa kesan orang Indonesia di sana bahwa Turki itu negara Muslim. Tetapi ternyata Muslimnya berbeda. Mereka amat kental sekali memeluk tentang sekularisme. Jadi mereka memisahkan urusan agama dengan urusan politik, urusan publik. Tetapi tetap di tengah-tengah dunia sosial itu, publik itu, kita masih bisa melihat di jalan, di bus, di tram, di kereta, mereka tasbih. Tasbih itu nggak pernah lepas. Mereka pakai semacam rosario ya? Iya, rosario itu mereka lepas. Meskipun kalau di Indonesia kan orang tasbihnya pelan-pelan gitu ya. Karena kita menyebut nama 99 nama Tuhan, Allah itu. Tapi sana mereka cepat-cepat. Mungkin untuk berdoa atau untuk apa, tetapi tetap melekat kepada mereka bahwa meskipun ideologi negara kebangsaan itu sekular, tetap mereka itu religius. Presidennya bilang bahwa negara boleh sekular, presiden yang sekarang Erdogan, negara boleh sekular, tetapi insan atau individu atau orangnya tetap religius, karena selalu jiwa kita mencari yang ilahi itu tadi. Dah, gambaran saya berubah. Pun waktu ketika musim puasa, bulan Ramadan,
Tidak seperti di Indonesia. Restoran di sana tetap buka. Orang merokok di jalan santai. Itu Minum di jalan santai. Muslim juga ya? Ada yang Muslim? Nggak tahu. Ada yang Muslim, tetapi juga Muslim di sana boleh dikatakan Muslim yang hanya identitas identitas awal saja. Jadi nuansa Ramadan Indonesia dengan sana beda ya? Mungkin berbeda, tetapi tetap mereka memperlihatkan persaudaraannya ya. Kalau mungkin di Indonesia bulan Ramadan itu jarang kita lihat orang makan atau semua jalan sepi, restoran tutup. Kalau nggak ditutup setengah begitu. Tetapi meskipun demikian di Turki orang bebas di jalan makan dan minum. Kita bisa melihat pada bulan Ramadan itu di piazza-piazza atau di lapangan atau di taman itu ada orang atau masjid yang menyelenggarakan iftar. Iftar itu ya buka puasa bersama. Jadi tetap mereka memelihara persaudaraan mereka. Persaudaraan itu ya. Tapi tidak begitu keras harus memelihara bahwa orang itu ketat sampai di jalan seperti itu. Ya orang kalau mau puasa silahkan puasa. Bahkan ada yang tidak puasa sehari itu makan dan minum, sorenya dia ikut buka puasa lagi. Hanya untuk memperlihatkan persaudaraan. Persaudaraan itu cukup kuat, melekat. Iya, begitu. Dan Romo merasa terbantu dengan apa yang bekal Romo dapatkan di Roma itu ya. Islamologi tadi pelajaran itu. Iya. Dan juga bahasa untuk sampai ke Turki itu. Ya, ada nggak semua terpakai juga sih. Jadi di gereja, saya tinggal di satu gereja namanya bisa dilihat nanti di Google atau di YouTube. Gereja Santa Maria Draperis di Jalan Istiqlal, itu jalan yang paling ramai di Istanbul. Jalan Istiqlal ya. Iya, setelah jam 9 pagi itu tidak boleh ada kendaraan umum. Hanya kendaraan ambulans, polisi yang jam 9 pagi, Car Free Day. Iya, Car Free Day. Car Free Day. Orang itu jalan di situ. Nah, di tengah trafik jalan itu ada gereja kami, gereja kita di sana, gereja Katolik namanya Gereja Santa Maria Draperis. Jemaat sebagai gereja itu berdiri sudah sejak lama sebenarnya. Dari tahun 1679. Jemaat Santa Maria Draperis itu sudah ada. Tetapi keberadaan Fransiskan sendiri di sana sudah sejak ketika Fransiskus hidup. Tahun 1230 sudah ada. Rumah pertama kita, biara pertama kita didirikan di kota Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Itu berarti kan 2 tahun setelah kanonisasi Fransiskus sebagai santo. Sebelum dia wafat, 2 tahun sebelum wafat ada Kapitel Pentakosta, yang mana salah satu keputusannya adalah mengirim para saudara Fransiskan ke Timur Tengah. Timur Tengah ya. Maka waktu itu dijadikanlah provinsi Romania, provinsi Syria, dan provinsi kalau tidak salah Medio Oriente atau sekarang mungkin dikenal Terra Santa atau Yerusalem seperti itu. Nah, kita tergabung dengan provinsi Romania karena Istanbul di atasnya itu ada Romania bagian sebelah sini. Sehingga mulai pada saat itu sudah ada Fransiskan di sana sebelum Ottoman datang. Itu kita sudah ada di sana. Begitu. Dan Romo merasa tidak kaget lah ya ketika masuk ke tanah misi itu ya. Kaget karena situasi juga sebenarnya ya Muslim sama dengan Indonesia juga mayoritas kan begitu ya. Mungkin yang menjadi kekagetan itu adalah kultur mereka yang selalu ingin tahu. Oh, kepo gitu ya? Kepo ya, bahasa kepo. Jadi orang Turki suka kepo ya? Iya, kepo. Mereka suka tanya. Dan kalau mereka lihat pintu terbuka, mereka akan langsung masuk. Jadi gereja kita itu ada di bawah. Ini Jalan Istiqlal. Kalau untuk menuju gereja kita harus menuruni tangga. Gereja ada di bawah. Dan di atas gereja itu didirikan rumah kami. Semacam apartemen begitu. Jadi semua orang itu turun ke bawah. Nah, biasanya orang kadang-kadang masuk lewat sini untuk masuk ke rumah kami karena pintu rumah kami kadang-kadang terbuka seperti itu. Saya bilang, maaf ini bukan tempat ziarah. Saya bilang, harus ke bawah. Orang ingin tahu. Dan kita mencoba memanfaatkan keinginan tahuan itu. Kita setiap saudara di rumah mengambil waktu setiap hari. Misalnya saya hari Senin. Saya akan berjaga meneruskan tugas orang piket berjaga di gereja itu dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Jadi saya akan standby di situ.
entah dengan baca buku atau duduk atau keliling-keliling. Kadang-kadang mereka datang ketika tahu bahwa saya seorang imam, saya selalu pakai salib, dan mereka akan tanya-tanya tentang kekristenan, tentang gereja, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kadang-kadang mereka datang juga dengan membawa rasa penasaran, rasa tanda tanya, karena mereka pernah bermimpi berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Maria, dan mereka tanya, ini artinya apa? Itu orang Muslim loh. Jadi kalau nanti lihat di YouTube itu gereja kami itu Santa Maria Draperis, yang masuk itu tidak hanya orang turis, tetapi mereka yang berjilbab Masuk ke gereja ya? Iya. Saya heran juga karena di sini kan mungkin orang akan bilang haram masuk ke gereja. Di sana mereka masuk dan selalu kadang-kadang saya lihat ada yang ambil lilin, lalu nyalakan lilin itu di depan Bunda Maria. Ada satu tempat menempatkan lilin di sana. Kami sudah memberikan di situ juga tulisan bahwa dengan menyalakan lilin itu mengingatkan kita akan rahmat pembaptisan. Tetap mereka berdoa. Pernah saya tanya kenapa alasan mereka begitu, mereka bilang Tuhan kita itu satu. Ini juga rumah Tuhan, maka saya berdoa di sini. Bukan karena bahwa mereka mengenal Siti Maryam, Bunda Maria itu bukan? Bisa jadi karena kan di Al-Quran itu ada surat Maryam juga ya. Kan amat dihormati dalam Islam itu. Tapi mereka kalau saya amati itu pendapat mereka atau bicara mereka, rupanya dalam keluarga mereka dulu pada generasi keberapa ke belakang itu bapak ibunya ada yang dari Ortodoks, dari Armenia, dari suku-suku yang lain, dari Iran seperti itu. Dan ketika mereka melihat ke belakang mungkin sesilah mereka dan mengetahui ternyata ada darah Kristen. Nah, mereka mencari itu dan mereka masuk ke ziarah ke gereja-gereja seperti itu. Itu para pendatang, peziarah atau penduduk asli? Penduduk asli. Penduduk asli? Iya, penduduk asli dalam artian entah itu orang Turki lokal memang murni, atau orang Iran yang menjadi orang Turki, atau orang-orang pendatang seperti itu. Tapi banyak juga orang-orang Turki lokal seperti itu. Begitu. Dan Romo menemukan itu sebagai sebuah kalau mau dikatakan dialog itu sebuah dialog yang terbuka juga ya. Ya. Bahwa mereka mau datang ya. Ya. Dan berdoa tanpa kita harus mengajak gitu ya. Betul. Ya, memang kita tidak menggunakan di Turki itu dialog, meskipun kita memaksudkan demikian secara teologis maupun secara misi, terminologi misi. Tapi karena kata dialog itu dianggap kata yang berbahaya. Asumsi mereka dengan melakukan dialog itu ada maksud untuk mengkristenkan orang. Atau mereka bilang missionerlik, orang-orang yang ke tengah kristenisasi ya. Iya, kristenisasi seperti itu, membawa misi. Istilah mereka bahasa Turki missionerlik gitu. Itu amat kita hindari karena bagaimanapun kita di sana orang asing dan kita harus menjaga supaya ini jangan menjadi dan memang kita tidak mau membuat proselitisme seperti itu. Kalaupun ada orang yang berminat untuk menjadi pengikut Kristus, akan kita perlihatkan bahwa secara praktis kamu harus ikut katekumen. Kalau di Indonesia kemarin saya dengar bisa hanya 1 tahun saja. Di Turki untuk katekumen sampai baptisan kalau semua lancar itu 3 tahun. 3 tahun Romo? Iya. Bukan malah cepat ya, malah lama ya. Kalau kita mau cari umat banyak bisa. Tapi kan nanti mereka kadang-kadang tidak mengerti Jadi 3 tahun itu baru bisa menjadi Katolik? Iya, 3 tahun. Jadi tahun pertama tahun prakatekumen, itu datang kepada kita ikut misa, lalu itu prakatekumen. Prakatekumen membaca kitab suci, hidup doa dan sebagainya, mengenal liturgi kita sedikit demi sedikit. Setelah itu, kalau disetujui, ini baptisan dewasa ya. Kalau disetujui, maka saya akan mengajukan nama-nama mereka kepada uskup karena baptisan dewasa. Nanti uskup yang akan menginisiasi mereka. Jadi mereka dipanggil dari luar gereja untuk masuk dan kemudian dinyatakan inilah katekumen kita. Itu uskup ya? Ya, uskup. Katekumen kita. Setelah itu baru 2 tahun katekumenat. Itu. Proses katekumen. Iya, kalau kita anggap layak, dia rajin,
Itu maka kemudian dibaptis gitu. Karena apa ya, kita menghindari jangan sampai orang di katekomen cepat 6 bulan 1 tahun di sana, tapi kemudian setelah dibaptis banyak sekali kasus bahwa mereka tidak menjauhkan diri dari gereja, tidak memahami bahwa ketika saya dibaptis saya masuk ke dalam tubuh gereja sebagai putra putri Allah, masuk ke dalam komunio, anggota tubuh itu. Itu mereka kadang-kadang tidak mengerti. Yang mereka mengerti kadang-kadang, ini juga jadi evaluasi katekisasi kami, bahwa setelah dibaptis, oh saya dapat diploma, sertifikat diploma. Oh, ada semacam begitu, kebanggaan itu. Kebanggaan ya. Karena bagaimanapun juga menjadi Kristen jadi yang berbeda di sana tuh. Dan Kristen identik dengan dunia Barat. Dan dunia Barat adalah kiblat sekularisme di Turki. Karena sekularisme di Turki menganut sekularisme yang dicetuskan di Prancis, laicite, publik, hidup kepublikan. Maka segala sesuatu yang berbau Barat itu menjadi fokus, baik secara politik maupun secara ekonomi. Begitu. Sehingga bisa jadi orang yang datang pada kita mau menjadi Kristen karena membawa motivasi itu. Yang itu perlu kita murnikan. 3 tahun Romo ya? 3 tahun. Kalau di Indonesia cuma 6 bulan ya? Lalu 6 bulan terus tahun ya? Tapi cepat juga ya? 3 tahun itu proses yang panjang ya? 3 tahun proses yang panjang. Ini saya baru punya katekomen. Kami mulai tahun lalu, ada 5 orang. Dan beberapa di antara mereka itu mendesak saya supaya cepat dibaptis. Saya bilang, saya juga menjaga diri dengan mengatakan bahwa keputusan bukan dari saya, ini dari uskup yang memutuskan kamu baptis atau enggak, saya bilang begitu. Tapi saya beri motivasi lebih lanjut bahwa kamu tahu menjadi Kristen itu berarti menjadi pengikut Kristus. Namanya juga Kristen, Christian. Jadi pengikut Kristus. Dan menjadi pengikut Kristus itu berarti mengasumsikan kamu mengikuti. Itu memerlukan waktu untuk mengikuti Dia. Nah, apa yang mau kita ambil dalam proses mengikuti itu bukan hanya tentang pengetahuan tentang kitab suci dan apapun, tapi itu mengubah yang bagian ini juga, bagian hati kita. Itu bagian dan menggerakkan seluruh tubuh kita. Nah, pernah Yesus Kristus kan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, supaya kita terus mengikuti Dia. Jadi ada yang bilang, saya udah tahu Romo itu kitab suci, katekismus begitu. Iya, kamu mungkin di sini penuh, tapi di sini kan apakah kita mampu mengampuni dan sebagainya, menolong, bersedekah dan sebagainya, itu belum berubah di sini. Jadi saya berikan pemahaman lebih rohani lah daripada sekedar mendapatkan sertifikat diploma seperti itu. Sayangnya. Sehingga betul-betul mempersiapkan mereka Romo ya. Iya. Artinya supaya mereka punya basic yang kuat dan kemudian bisa menghidupi iman itu dalam tempo waktu yang panjang lah ya. Iya. Tidak cepat-cepat langsung minta berubah lagi kamu gitu ya. Betul. Selama Romo di sana, tugas apa yang Romo lakukan ya di Turki sebagai misionaris itu ya? Saya ditugaskan oleh tarekat itu di rumah itu untuk bagian ekonomi, bagian dapur. Dapur ya. Sehingga selain tugas-tugas menyangkut proyek besar tentang dialog dan ekumenisme itu, ya kita membantu para saudara untuk mencukupi kebutuhan mereka, kebutuhan rumah, kebutuhan masak di dapur. Sehingga kadang-kadang ada orang heran di sana, kok Romo itu nenteng-nenteng plastik di jalan, nenteng-nenteng kereta. Belanjaan itu di jalan. Ke pasar? Iya, saya ke pasar. Saya ke pasar nenteng-nenteng. Ada yang bertanya seperti itu. Pagi-pagi Romo ke pasar? Pagi-pagi atau sore? Pakai jubah? Enggak lah, di sana nggak boleh pakai jubah. Oh, nggak boleh pakai jubah Romo? Iya. Kalau di gereja? Di gereja boleh. Tapi di jalan raya di luar nggak boleh, kan sekular. Oh, begitu. Kalau pakai jilbab ada juga? Nah, itulah kita kadang-kadang nggak habis pikir. Orang pakai jilbab boleh. Oh. Iya. Tapi beberapa kali saya sering juga keluar pakai jubah. Apa ada acara-acara penting saya nggak masalah juga ya. Nggak mau ganti lagi, jalan aja. Tidak masalah juga. Cuman orang lihat aneh, itu seperti itu. Jadi saya kerjanya di sana itu belanja di luar, dan saya tidak mau belanja di supermarket besar. Dengan dulunya itu kita belanja itu per bulan, dibawa mobil besar,
kemudian belanja sampai untuk 1 bulan. Beli itu berkarton-karton apa. Sekarang sistem belanjanya itu kadang-kadang harian atau per minggu seperti itu. Tujuannya itu untuk pertama melatih bahasa. Kita kan berjumpa dengan orang-orang di warung. Artinya kita harus komunikasi. Kita harus nawar. Lebih pada untuk komunikasi ya? Iya, untuk komunikasi. Itu juga kan jadi kesempatan kita berjumpa. Dan kemudian mereka tahu, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Indonesia itu negara Islam paling besar di dunia. Mereka menganggap begitu. Kamu kerja apa di sini? Saya sebagai pastor. Baru kaget mereka. Oh, kamu orang Katolik, orang Kristen. Iya, saya tinggal di situ. Oh iya. Akhirnya kita jadi sahabat. Ada tukang sayur, tukang buah, tukang daging, seperti itu. Mereka sudah lihat sering muka saya. Bahasa apa Romo? Bahasa Turki. Bahasa Turki lokal ya? Iya. Bahasa Turki itu kalau kita dengarkan awalnya itu seperti datar, terus kayak meja ini datar ya. Berbeda dengan bahasa Italia kan bahasa yang melambung, seperti kita naik bukit, gunung, seperti itu ya. Bahasa Turki itu awalnya saya dengar monoton, datar. Dan dia selalu menempatkan kata kerja itu di akhir. Seperti Latin ya? Seperti Latin, seperti Jerman, seperti itu. Tapi untunglah dulu kan pernah di seminari belajar bahasa-bahasa Eropa seperti itu. Awalnya seperti itu. Tetapi ketika kita banyak terjun di dunia sehari-hari, kita bisa mengerti indahnya bahasa itu. Kadang-kadang saya kagum dan dalam hati itu dengar anak kecil omong itu kayaknya renyah sekali ya. Dan kita ngerti gitu loh. Ngerti Romo ya. Anak kecil ngomong. Juga dalam bahasa Italia kalau anak-anak kecil agak mirip dengan bahasa Arab, beda ya? Beda ya? Beda, jauh ya? Jauh, tapi secara sintaksis dia masih ikut bahasa Arab. Artinya bahasa Arab itu kan dia nulisnya dari kanan ke kiri. Kanan kiri ya. Dan kata kerja selalu diletakkan di depan. Sehingga yang bahasa Turki sekarang dia menggunakan huruf-huruf Latin dan beberapa huruf tambahan dia. Dia menuliskan dari kiri ke kanan. Tetapi kata kerjanya di sini. Jadi secara sintaksis dia mempertahankan posisi kata kerja di belakang tadi. Di belakang. Tapi jauh sekali dengan bahasa Arab. Jangan dibayangkan Turki itu sinonim dengan Arab, tidak ya? Jauh. Bahkan mereka itu tersinggung kalau dikatakan kamu Arab. Enggak. Oh, nasionalisme tinggi orang Turki itu. Iya, orang Turki kan mereka pejuang. Mereka berasal dari Asia Tengah, masuk ke daerah dulu yang disebut dalam kitab suci Asia Kecil itu. Asia Kecil ya. Yang disebut sekarang Turki itu. Sebagai seorang pejuang yang selalu dengan suku-suku yang nomaden itu berjuang. Mereka seperti itu. Sehingga kadang-kadang di awal perjumpaan kita anggap mereka tuh arogan, tapi enggak. Mereka tuh kita datang baru ketemu ya, saya mau cukur rambut, ditawarin teh sama dia, mau minum apa, teh atau kopi, itu sudah bagian dari kultur mereka, melayani, keramahan mereka, melayani, hospitalitas mereka tinggi. Atau setelah dicukur biasanya, ini saya baru beli pizza, dibilang, kita makan bersama, iya makan bersama. Tukang cukur rambut dalam satu meja bersama dilakukan pizza, kita berbagi. Oh iya, jadi sebenarnya nilai-nilai kita, nilai-nilai kekristenan itu ada di dalam mereka, bukan dengan label Kristen, tapi kan itu keutamaan Kristiani sudah ada di situ. Ya, yang mereka hidupi ya. Mereka hidupi. Itulah yang menghibur saya juga. Kalau bicara secara sisi teologis, misi kan benih-benih sabda itu telah ditaburkan, itu. Tapi kita mengerti kan benih-benih sabda itu dalam kehidupan sehari-hari itu sudah bukan lagi dalam label kekristenan, tapi dalam budaya mereka. Budaya mereka ya? Sudah ada. Sudah ada ya? Jadi jangan berpretensi untuk mempertobatkan mereka dan seperti itu. Kita hidup saja dengan mereka. Sehingga nilai-nilai kekristenan itu sudah mereka hidupi ya? Sudah mereka hidupi tanpa mereka sadari. Karena bagaimanapun juga, tanah Turki yang ada sekarang itu, kalau kita baca, itu merupakan Asia Kecil yang disebut dalam surat Petrus pertama. Coba buka saja surat pertama Petrus bab 1 ayat 1. Kepada orang-orang di Asia Kecil. Asia Kecil itu menunjukkan
wilayah Turki sekarang. Jadi surat Petrus yang ditulis tahun 64 kira-kira itu sudah ditujukan pada mereka. Kekristenan kemudian berkembang, bertumbuh, mengalami penganiayaan, pengejaran tahun 300-an dan berkembang begitu cepat tahun 400-an. Seperti biara-biara di Kapadokia, ada yang kuncup-kuncup seperti itu. Itu adalah kota di mana di dalamnya itu banyak biara dan gereja ortodoks seperti itu. Jadi kalau berwisata ke Kapadokia, masuklah ke tempat-tempat itu dan bisa melihat wajah-wajah orang-orang suci, Bunda Maria, Yesus tersalib dan sebagainya. Begitu. Kalau kita ke Turki, orang selalu gambarnya tentang pelesiran ya, Romo ya. Iya, iya kan. Banyak orang yang Sultan. Image-nya sultan. Baru pulang dari Turki berarti menjadi sultan. Itu dia. Tapi ada lebih daripada menjadi sekedar sultan. Apa yang lebih Romo lihat? Lebihnya kita mengetahui akar kekristenan kita. Akar kekristenan ya di Turki ya. Kan kita ingat waktu Yesus telah meninggal tahun 70-an itu, Bait Suci dihancurkan oleh Romawi. Dan orang-orang Yahudi itu berpencar. Termasuk juga orang-orang Yahudi Kristen keluar dari tapal batas Yerusalem. Akhirnya ini Yerusalem naik ke atas sedikit, masuk ke Syria, dan dari Syria masuk ke Asia Kecil, yaitu Turki sekarang ini. Itu disitulah bertumbuhnya komunitas-komunitas Kristen secara sporadis begitu, seperti itu. Jadi ketika kita masuk ke Turki, ke Istanbul, lalu kemudian ke Kapadokia, kita bisa melihat akar kekristenan kita. Komunitas-komunitas di sanalah yang dituju oleh Paulus dan Petrus, surat-surat kepada Galatia, Filipi, seperti itu. Itu berasa ditujukan kepada mereka. Jadi bukan hanya soal pelesiran tentang sultan tadi ya. Iya. Tapi juga ada situ akar kekristenan kita ya. Juga misalnya saya beberapa 2 tahun terakhir ini saya sering bantu untuk ziarah 7 gereja di Turki. Iya. Kalau kita buka kitab terakhir dalam kitab suci, kitab Wahyu, mulai dari bab 1 sampai bab 3, khususnya bab 2 sampai bab 3, itu ada surat dari Yesus Kristus sendiri didiktekan kepada Yohanes. Itu surat kepada 7 jemaat, 7 gereja. Kepada jemaat di Smyrna, bacaan kepada jemaat di Smyrna, Efesus, Sardis, Philadelphia, Laodikea, satu lagi saya lupa. Ada 7 seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita jalan-jalan masuk Turki, kita sebenarnya menapak tilas akar kekristenan kita. Bagaimana mereka menghidupi ajaran Kristus pada 4 abad awal pertama, seperti itu. Dan Romo menemukan semangat itu di situ ya. Iya. Dan banyak orang juga yang berkunjung ya, untuk di samping tadi pelesiran tadi ada juga yang khusus untuk wisata rohani. Memang sekarang baru terkenal ya Turki itu, karena mungkin juga ini yang di Tanah Suci sedang bergejolak secara politik, ketidakmenentuan keamanan di sana, sehingga banyak rombongan-rombongan ziarah perginya sekarang ke Turki, Asia Kecil Turki, atau kalau tidak ke Eropa Timur di sana. Begitu, sehingga mulai terbuka sekarang bahwa Turki itu sebenarnya setelah dari Yerusalem, lahir Yesus di Bethlehem, Nazaret, masuk masa kecil, akil balik kekristenan itu di Asia Kecil, lalu naik ke Italia, Roma, dan kemudian tersebar misi ke seluruh dunia. Begitu. Jadi kalau ke Turki, ya kita baru pulang dari Tanah Sultan. Kunjungannya ke Topkapi atau Istana Sultan tuh ada di sana. Melihat pedang Nabi atau sepatunya dia atau bajunya Siti Maryam dan sebagainya. Tapi jangan lupa di sana juga ada akar yang lebih dalam lagi, akar kekristenan sampai abad keempat. Makam-makam seperti makam Filipus kalau tidak salah, makam Santo Yohanes Penginjil ada di Turki, di Efesus. Begitu. Tempat Paulus berkhotbah selama 2 tahun itu. Dia berkhotbah di kota antik. Nanti kalau berkunjung ke kota antik Efesus itu, dia berkhotbah di amphitheatrum itu, dan sekitar 2000 orang itu menuntut dia untuk dihukum dan sebagainya. Kita bisa bayangkan di situ
Paulus tuh berkhotbah, tapi juga berhasil mengabarkan Injil kepada seluruh Asia Kecil. Coba baca misalnya Kisah Para Rasul bab 19. Paulus dalam waktu demikian itu dia bisa menyebarkan Injil di seluruh Turki, Asia Kecil pada saat itu. Jadi Turki amat kaya sebenarnya. Itu. Dan Romo sudah jalani semua jejak-jejak Paulus itu ya? Jejak Paulus pernah sekali waktu itu dia masuk dari Syria, lalu di Tarsus kita pernah ke rumahnya dan sebagainya, peziarahannya. Tapi memang kalau wisata ke sana kita tidak bisa menjumpai bangunan fisik. Mungkin ada beberapa situs yang masih terpelihara seperti rumahnya Paulus, sumurnya Paulus, rumah Bunda Maria, dan gereja-gereja yang masih ada reruntuhannya seperti itu. Tapi lebih daripada itu kan kita sebenarnya sudah punya peta. Peta kekristenan lewat kitab suci itu. Di atas bangunan itu dibacakan kembali kisah-kisah kitab suci. Kisah-kisah bagaimana orang Kristen pada saat itu misalnya menghadapi sihir seperti di Efesus, menghadapi banyak hal. Jadi kita selama berziarah misalnya di Turki, kita punya semacam buku panduan yaitu kitab suci kita. Begitu. Dan apa yang Romo rasakan ya, kekuatan yang buat Romo bertahan sampai sekarang ini ya? Kalau ditanya nih, betah nggak Romo? Awalnya yang menjadi tantangan itu musim ya, karena di sana kan 4 musim. 4 musim ya? Ya, ada musim semi, ada musim panas, panasnya kering ya di sana tuh panasnya. Dan musim gugur, musim dingin. Musim dingin bersalju. Nggak bersalju? Bersalju. Bersalju ya? Iya. Menyentuh pertama kali salju itu saya di Turki, di Istanbul. Ya. Malam hari udaranya sudah dingin dan kemudian keluar salju. Saya keluar, tangan tuh udah pakai sarung tangan ya, masih dingin. Dan saya foto-foto dan yang pertama itu musim itu jadi semacam shock buat badan, buat tubuh itu ya. Seperti itu. Yang menjadi sumber kegembiraannya kalau kita pertama-tama itu ya bahasa itu ya. Kalau kita mau terjun masuk ke dalam hidup itu sendiri dan kita membuka pintu bahasa, itu kita bisa lebih mengerti. Bayangkanlah kalau kita bisa di tengah dunia yang asing ini, kita bisa bercakap-cakap dengan bahasa kita sendiri. Itu kan bahasa sebenarnya bahasa Pentakosta. Orang bercakap-cakap dengan bahasaku. Nah, juga kalau kita buka kitab suci, pada peristiwa Pentakosta itu hadir orang-orang dari Kapadokia, Pontus, Asia Kecil. Nah, itu juga menjadi semacam menjadi semacam sumber kebahagiaan bahwa kalau kita bisa berbicara dalam bahasa tempat, mengertilah, kalau paling tidak mengerti, itu semacam kita merasa satu hati. Itu menjadi sumber kegembiraan kita. Kalau kita salah paham terus, tidak mengerti kan capek juga kita tuh. Makanya bahasa itu kita dituntut untuk belajar mengerti dengan cara menerjunkan diri ke dalam hidup itu. Jangan di rumah terus atau di kamar terus. Sehingga berbaur dengan mereka. Berbaur dengan mereka. Ya kan jadi garam dan terang gitu ya. Iya. Dan Romo kan tadi mengatakan kalau tugasnya itu membangun dialog di sana ya. Iya. Nah, yang Romo rasakan dan Romo alami, kira-kira bentuk dialog yang efektif itu seperti apa ya? Kan dialog kita banyak hal. Pertama-tama para saudara yang datang ke situ, yang memulai proyek itu pada tahun 2003, menuliskan poin-poin penting untuk membangun ke arah dialog itu. Pertama-tama kita mencari kawan, mencari sahabat, mencari teman. Kita harus membangun kepercayaan satu sama lain. Ya, mencari kawan teman tidak harus jauh-jauh, tidak harus tinggi-tinggi. Orang-orang sekitar. Itu. Kita harus mencari namanya amicizia atau persahabatan dengan orang-orang setempat. Baru setelah itu mungkin setelah kita bisa mempunyai partner, kita bisa undang mereka untuk makan misalnya. Dan pada kesempatan makan itu kan mereka akan bertukar tentang situasi di Istanbul, tentang budaya mereka,
tentang keyakinan mereka. Di situ ada sharing bagaimana mereka menghidupi agamanya sendiri, Islam dan sebagainya. Juga kita mengundang orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Protestan. Banyak di sana denominasi Kristen yang dulu waktu di sekolah saya nggak pernah tahu ya. Ada namanya Syria Katolik, Armenia Katolik, Armenia Ortodoks, Syria Ortodoks dan sebagainya. Kita undang. Jadi kita mencoba untuk menciptakan kesempatan-kesempatan di mana kita bisa berjumpa satu sama lain. Dengan harapan di situ kita bisa bertukar cerita. Bertukar cerita saja dahulu. Setelah itu mungkin baru naik lagi kita mengadakan semacam pertemuan yang lebih seperti bersifat kursus. Tapi ini untuk internal sebenarnya. Lebih ke animasi para saudara-saudara Dina di seluruh dunia. Fransiskan ya. Jadi setiap bulan Oktober itu kita menyediakan waktu 2 minggu untuk kursus dialog antar agama dan ekumenisme di Istanbul. Selama 2 minggu itu setiap harinya kita pagi itu di rumah, kita adakan konferensi mengundang pembicara. Lalu sorenya itu kita berkunjung ke tempat-tempat gitu. Tempat-tempat turistik lah, atau tempat-tempat gereja atau masjid dan sebagainya seperti itu. Di akhir kursus itu ada semacam ziarah, biasanya ziarah ke 7 gereja atau ziarah Napaktila Santo Paulus seperti itu. Lalu kita dalam 2 minggu itu kita mengundang pembicara dari Muslim, kesaksian dari Muslim, lalu juga dari pembicara kita Katolik, pembicara secara Fransiskan, dikupas dari pelbagai sisi antropologis, filosofis, spiritualitas Fransiskan, secara biblis dan sebagainya macamnya. Sampai terakhir itu kita mengundang dari Anglikan, dari Protestan, Lutheran untuk bicara seperti itu. Dan biasanya ada kunjungan juga ke Patriarkat Ortodoks. Kita sudah bersahabat lama. Ke masjid juga. Ke masjid juga. Kita diundang oleh imam, minum teh bersama, ngomong-ngomong gitu. Banyak. Gitu. Dan bagi mereka tidak ada halangan ya, tidak ada. Tidak, karena mereka pun menemukan dalam Al-Quran itu bahwa kita tuh diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain. Oh, sebenarnya tidak ada barrier ya. Ya, barriernya mungkin nanti ketika kalau sudah menjadi dalam dan memang ada beberapa hal yang perbedaannya memang kita tidak bisa kompromikan. Dialog itu tidak harus menundukkan dan tidak menundukkan orang lain setuju dengan pendapat kita. Meskipun itu adalah aspek iman seperti itu. Dialog itu lebih kepada kita membagikan kekayaan itu. Dan di atas kekayaan itu kita membangun bagaimana hidup bersama yang lebih baik, adil, sejahtera. Pertama-tama kita harus mencuci otak mereka dan memasukkan isi pikiran kita. Fransiskus tidak berkata demikian. Kalau kita buka anggaran dasar tanpa bula dari Fransiskus, bahwa mereka pertama-tama itu diutus seperti merpati dan domba ke tengah-tengah serigala. Coba Romo Matius bayangkan kalau domba ke tengah serigala akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Takut deh. Takut toh. Tetapi ternyata itu ditulis loh. Tetapi ternyata itu juga adalah kutipan dari kitab Yesaya. Saya lupa Yesaya bab berapa ya? Bab 11 kah berapa itu? Mengatakan bahwa pada akhirnya domba akan hidup dengan serigala. Ya? Ada tuh? Saya tidak tahu persis. Tapi mengatakan bahwa Fransiskus dengan tulisan kepada saudara-saudara yang pergi ke tengah kaum muslimin dan tak beriman lainnya, di awal bab itu dia sudah mempunyai visi damai. Damai itu ya. Perdamaian. Pada perjalanannya kalau ada konflik ini tidak memadamkan upaya damai. Bahwa pada suatu saat nanti semua akan berdamai. Domba akan hidup dengan serigala tanpa harus membunuh dan dibunuh. Itu kan sebuah visi yang luar biasa. Meskipun Yesus bilang bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Tapi visinya perdamaian tadi ya. Perdamaian, karena Yesus kan setelah bangkit dia bilang damai bagimu. Domba yang disembelih itu nyatakan damai. Dan tadi Romo Duma juga mengatakan tadi bahwa memang
di tempat di mana Romo berkarya itu kan di gereja Santa Maria apa tadi? Draperis. Draperis itu saudara-saudara yang Muslim datang dan berdoa ya. Iya. Dan mereka pakai hijab juga ya. Iya. Jadi kita menganggap bahwa gereja itu tidak selalu tempat peribadatan kita ya. Tetapi dalam konteks kefransiskanan kita menganggap gereja itu sebagai tempat untuk berjumpa. Gitu. Silahkan saudara mau berjumpa. Ada batas-batas tertentu intinya di gereja itu di mana tempat bisa duduk, berjalan dan sebagainya. Tentu mereka tidak sampai pergi ke altar, pergi ke altar seperti itu. Tapi mereka datang dan berdoa itu Romo. Iya. Itu masyarakat asli situ ya. Iya, masyarakat asli. Bukan peziarah yang datang gitu ya. Ada lagi satu gereja di mana yang saya layani itu di luar kota Istanbul. Saya pergi ke sana dengan kapal penyeberangan. Kapal penyeberangan selama 2 jam. Satu kali pagi hari itu saya terlambat untuk buka gereja. Kebetulan pada bulan itu pekerjaannya itu libur, bulan Agustus. Saya terlambat sebenarnya hanya 5 atau 10 menit. Karena keretanya baru tiba. Perahunya baru tiba seperti itu. Lalu di belakang saya itu ibu-ibu tuh bilang, "Romo, jangan pernah tutup gereja ini." Lalu setelah semua itu buka, "Kenapa?" saya tanya. Karena saya, meskipun saya Muslim, itu ibu-ibu ya. Meskipun saya Muslim, saya sudah 5 tahun berdoa di tempat ini. Dan kalau kita lihat orang-orang di sana di tempat gereja saya itu, mereka berdoa seperti ini. Karena melihat di atas altar itu ada seorang Beato Fransiskan yang berdoa seperti ini. Dan mereka bicara pada saya bahwa ini juga adalah tempat ibadat. Jadi Dan kami juga berdoa di sini. Kalau penduduk sekitar itu tidak ini ya, tidak menghakimi dan tidak menjudge mereka. Mereka menghormati. Biasanya saya setiap hari Selasa datang ke sana jam 11 untuk misa Santo Antonius. Jadi orang-orang setempat itu sebelum datang ke gereja mereka beli roti, biasanya 2 keping. Rotinya besar seperti ini. Lalu roti itu dibawa ke hadapan patung Santo Antonius. Lalu mereka makan ujungnya dan mereka berdoa di situ. Roti itu dibiarkan di sana. Nanti biasanya ada orang miskin yang nggak mampu datang ambil roti itu. Roti Antonius. Untuk mereka bawa ke rumah. Oh begitu. Begitu. Itu selalu terjadi. Iya, selalu terjadi. Dan yang ngambil itu tidak hanya Katolik ya. Tidak hanya Katolik, orang siapa aja bisa ambil. Iya, Orang situ ya. Dan gereja kita dijaga oleh polisi di situ. Gitu. Dan saudara-saudari kita yang beragama Muslim di situ tidak merasa risih ya? Tidak ya? Saya kemana-mana bawa pakai salib, cuman bukan salib ada korpusnya. Salib tahu itu. Salib tahu di atasnya ada tulisan Pace Bene itu. Gitu. Sehingga Romo merasa seperti pulang ke kampung ya? Iya. Cibadak kan mayoritas Muslim tapi toleran juga ya dalam hidup bersama begitu ya. Hal yang membantu saya dimanapun saya berada itu ada satu kata-kata dalam prefasi doa syukur agung kedua, bahwa dimanapun juga kami boleh bersyukur kepadamu. Ada tuh kata-kata itu. Coba Bapak Ibu buka prefasi doa syukur agung kedua itu, bahwa dimanapun juga kami boleh bersyukur kepadamu. Jadi dimanapun juga, seperti Paulus bilang, bersyukurlah setiap saat, bersyukurlah. Itu. Bahwa saya boleh merayakan syukur atau ekaristi entah di Roma atau di Mesir, di Kairo atau di Istanbul, intinya saya bersama dengan yang aku syukuri. Bersyukurlah selalu dalam segala hal katanya. Bersyukur dalam segala hal itu. Paulus ya. Dimanapun kita bersyukur. Mengungkapkan rasa syukur tadi. Iya. Itu menguatkan saya. Luar biasa nih Romo Duma nih. Sangat inspiratif pengalamannya di Turki, bahwa ternyata Turki bayangan kita itu tempat sultan ya, tempat pelesiran, tapi ada lebih daripada itu. Lebih daripada itu ada ternyata akar kekristenan kita di sana gitu ya. Iya, betul. Aduh, terima kasih Romo Duma. Dan mungkin sama-sama. ada satu hal yang bisa Romo sampaikan ya. Karena tadi menarik Romo hadir di Turki kan untuk membangun dialog ya. Iya. Dan Romo mengatakan ya saat ini kita membangun dialog itu bukan untuk menaklukkan ya. Betul. Dan juga bukan kompromi dalamnya. Iya. Tapi untuk saling berbagi keyakinan dan sejauh tidak saling menaklukkan satu dengan yang lain.
Apa yang Romo bisa sampaikan kepada saudara-saudari kita yang mungkin menyaksikan perbincangan kita ini, Romo? Ya, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, dipanggil untuk menjadi putra dan putri Allah. Kita bisa menjadi putri dan putra Allah karena kita dijumpai oleh Sang Putra itu sendiri yang turun dan kemudian disalib. Ketika kita berjumpa dengan putra, kita menyadari diri saya sebagai saudara dan saudari. Menjadi saudara dan saudari bagi orang lain itu mungkin kalau kita perlahan demi perlahan menyadari bahwa saya bukan pusat dari segalanya. Coba dalam bahasa Inggris kan saudara itu brother. Dan pasti kita ingat kidung Fransiskus, kidung matahari itu ya. Saudara matahari dan saudari bulan dan sebagainya, saudara air dan sebagainya seperti itu. Menjadi saudara dan saudari adalah memeluk. Dan kalau kita memeluk itu berarti kita menyediakan ruang. Kita bisa menyediakan ruang kalau kita mengecilkan diri. Itu menjadi saudara Dina, saudara yang kecil. Dengan menjadi saudara, kita berarti kita diperkaya. Karena dalam kata saudara atau brothers itu ada kata other, yang lain. Kalau kita lepaskan yang lain itu hanya sebagai titel saja. Sebagai titel saja, tapi kita kosong di dalamnya. Ketika Fransiskus memeluk orang yang kusta itu, dia merasa berkobar-kobar hatinya. Jadi dunia sekarang menurut saya dipanggil untuk saling bersaudara. Tidak melihat sistem, tidak melihat agama dan sebagainya, tapi karena mereka juga adalah yang diciptakan oleh satu Tuhan yang sama. Yang selalu menjadi menjadi pendorong bagi saya belakangan ini adalah doa Salam Maria itu. Kita kan waktu di novisiat itu selalu diajarkan doa, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus di sini dan semua gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menembus dunia dengan salibmu yang suci. Kami menyembah Engkau. Nah sekarang Engkau yang kami sembah itu dalam doa Salam Maria itu disebutkan oleh Malaikat Gabriel, Tuhan sertamu. Mu ini bukan hanya kepada Bunda Maria. Bunda Maria adalah simbol kemanusiaan, kepada mana, kepada siapa, kabar gembira itu ditujukan. Berarti kan salam ini ditujukan pada semua orang. Bahwa Tuhan itu sertamu. Serta orang Islam, serta orang Buddha, beserta dengan orang yang lain, pemulung, orang kaya, koruptor, orang berdosa. Tetapi Tuhan itu beserta mereka. Saya ikut Tuhan ini. Tuhan yang besertamu itu. Dan dalam percakapan dengan mereka mencoba menyaksikan bagaimana Tuhan itu menyentuh mereka. Kalau itu buat saya menjadi cerita pertobatan juga buat saya. Memperkaya saya bahwa ternyata Tuhan itu besertamu. Dan saya mau mendengarkan cerita itu. Cerita bagaimana Tuhan mengasihimu dan kamu menjadi kaya dan kemudian balik mengasihi banyak orang dalam keluargamu, dalam pertemanan, dalam perjumpaan setiap hari. Itu yang mendorong saya kemudian berjumpa dengan orang lain. Pasti orang ini ada mempunyai sesuatu yang luar biasa yang Tuhan titipkan itu. Itu yang saya pikir dunia sekarang butuh orang yang bersaudara. Kita sebagai orang Kristen yang dibaptis menjadi putra dan putri, artinya menjadi saudara dan saudari bagi yang lain. Karena putra dan putri tidak hidup sendirian, bersama dengan putra-putra yang lain, putri-putri yang lain. Dan untuk bersama itu kita butuh persaudaraan itu. Dan bersaudara berarti membuka ruang, berarti kita mengecilkan diri dan merangkul yang lain. Kalaupun mereka tidak mau dirangkul, kita melihat Yesus yang rangkulan terbuka. Dan itu harapan kita, harapan kita. Gitu. Waduh, luar biasa. Tetap harus mengecilkan diri untuk bisa merangkul yang lain ya. Saudara Dina. Saudara Dina. Makanya kita tetap termotivasi untuk tidak membesarkan badan. Aduh, terima kasih Romo Duma. Terima kasih guys perjumpaan kita, dan saya kira pasti memberi inspirasi bagi kita dalam membangun dialog dan sekaligus juga membangun persaudaraan tadi ya. Tetap sehat Romo Duma dalam karya misi dan tetap bahagia, tetap selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. Aduh, terima kasih ya. Saudara Duma. Ya, terima kasih. Ya.